selamat pagi semuanya. Saya Priska Turnip dengan rekan saya Dela Natalia Purba, juga Handayani dan Ivana. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak Jendrianto tentang adat suku Simalungun. Pengantin Indonesia adalah salah satu organisasi yang mempunyai hak untuk mempatenkan baju adat setempat. Contohnya, saya kan di Kabupaten Simalungun. Berarti tugas dari Harti Kabupaten Simalungun itu adalah membakukan atau mempatenkan baju adat Simalungun. Seperti baju adat Simalungun itu sudah kita patenkan pada tahun 2006 pada saat pesta Rondang Bintang di Kota Perdagangan. Di Kota Perdagangan pada saat itu masa kepemimpinan bupatinya Bapak Zulkarnain Damani. Kemudian setelah selesai ditugaskan untuk mempatenkan, kemudian setelah dipatenkan baju adat itu akan ada kurikulum pendidikannya yang telah dicatat oleh Dinas Pendidikan. Nah, setelah itu barulah bisa dimasukkan ke dalam uji kompetensi. Seperti saya ini sudah ikut uji kompetensi tata rias pengantin Simalungun yang baku. Saya uji kompetensi di tahun 2016. Itulah tugas dari Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia untuk mempatenkan. Oke Pak, jadi sekarang kami ingin bertanya tentang seputar pakaian dan tata rias adat Simalungun. Yang pertama kami ingin bertanya tentang untuk apa pria Simalungun yang ada dibuat tutup kepala. Sebenarnya fungsinya dan maknanya itu apa Pak? Penutup kepala sebenarnya ini lebih ke orang adat ya. Ini namanya gotong. Gotong itu ada beberapa bagian, yaitu ini namanya untuk pengantin itu namanya gotong potik. Gotong potik itu gotong yang digunakan untuk para raja. Kemudian aksesoris yang ada pada gotong itu doramani, nanti bisa saya WA foto-foto apanya. Doramani, baru rate gotong, baru saya lupa namanya yang seperti payung. Payung itu maknanya bukti kerja, bukan kerja sama sih, bukti kedekatan antara kerajaan Melayu dengan kerajaan Simalungun. Kemudian kalau ini kenapa tidak ulos? Karena itu adalah bukti kedekatan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Simalungun. Kalau Toba kan ulos. Jadi kalau ini Simalungun itu memang batik dia, memang batik Jawa dari Jawa. Kerajaan kedekatan kerajaan Sriwijaya dengan Simalungun. Iya, bukti kedekatan lah istilahnya, persahabatan. Kemudian ini kita sematkan hiyo. Hionya ini saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah hiyo Padang Rusa. Kemudian ulos yang disarungkan, itu. Kemudian ulos ini dia harus lipatannya di luar terbuka. Filosofinya seorang pria Simalungun itu mempunyai sifat yang terbuka terhadap sesama. Nah, untuk laki-laki kemudian ada disematkan namanya suhul gading. Apa Pak? Suhul gading itu, ya, Pak? iya, suhul gading itu alat perang atau parang. Mau saya tunjukin? Mau Pak, boleh Pak. Ini namanya suhul gading, yang disematkan sebenarnya di sini ya, di depan. Suhul gading namanya. Kalau Jawa kan ada keris, kalau Simalungun dia namanya suhul gading. Kalau cowok sebenarnya itu aja sih, itu aksesorisnya. Pak, terus untuk wanitanya Pak, pengantin wanita? Nah, pengantin wanita bajunya dinamakan soja. Soja. Iya, berbahan dari bludru. Soja itu sebutan untuk baju Simalungunnya ya. Dia berbahan apa? Berbahan bludru atau baldu. Kemudian diberi renda. Itu warna khas Simalungun, yaitu warna yang dipatenkan itu ada dua ya, hitam dan merah. Jadi kalau bajunya merah berarti dia rendanya hitam, putih dan emas. Kuning, hitam, putih, kuning. Kemudian kalau bajunya hitam berarti rendanya merah, putih, kuning. Itu warna khas Simalungun. Tapi
begini Pak, saya ingin bertanya, zaman sekarang itu pengantin Simalungun sudah menggunakan kebaya, gitu ya Iya. Pak, kebaya putih. Apa itu tidak bertentangan begitu Pak dengan? Saya rasa tidak bertentangan karena itu kan modern ya. Oh iya Jadi Pak. kita tidak terlalu mempermasalahkan. Kemudian itu kan hak setiap orang untuk mempercantik dirinya. Tetapi kalau untuk penampilan-penampilan uji kompetensi, penampilan-penampilan adat untuk tingkat nasional, tingkat provinsi, hendaknya memang harus seperti inilah. Kalungnya ini namanya Dayok Marokop. Dayok Marokop, ayam Dayok. Dayok Marokop, filosofinya itu seorang ibu mampu melindungi anak-anaknya. Dayok kan dipeluknya. Kemudian sebentar Pak, tentang apa Dayok Marokop itu Pak, itu emas asli atau bukan? Aksesoris saja. Untuk pakemnya itu terbuat dari emas dan perak. Oh iya. Jadi boleh warna gold atau boleh warna silver, putih, iya, perak kan. Nah, tapi kalau warna merah nggak boleh ya. Kemudian ikat pinggang. Oh iya Pak, Ikat pinggang. Kemudian ini namanya rudang Sitalasari yang panjang. Dia menyerupai bunga pinang. Iya. Kemudian ini hudung-hudung. Hudung-hudung ini sebenarnya anting, tapi disematkan di bulang. Nah, aksesoris kebesaran itu adalah bulang. Nah, letak bulang itu harus lebih tinggi ke kanan. Oh iya. Filosofinya seorang istri harus patuh dan tunduk terhadap suami. Kemudian di belakang di sanggul itu, sanggulnya namanya sanggul leong. Sanggul leong. Iya, atau kalau sekarang kan ada pembaharuan yang terbaru itu namanya sanggul gajah. Gajah, besar gajah. Iya, gajah. Kemudian sanggulnya itu terbuat dari bahan cemara. Iya. Kalau di salon tahu itu cemara. Cemara. Kemudian disematkan pancenter. Dia aksesoris. Namanya pancenter. Nanti kalau mau data saya kirim WA. Baru kemudian di ini tidak kelihatan ya. Di sanggul pengantin itu disematkan bonapasur, tumbuh-tumbuhan yang ada di Simalungun. Bonapasur itu daun yang ada yang tumbuh di batu. Bonapasur dia seperti apa ya? Kalau yang tumbuh dengan spora itu. Iya. Kemudian bonapasur, sai-sai itu apa ya sai-sai? Kayaknya sih bukan. Sai-sai. Jadi kalau mangi-mangi bunga pinang. Ya kan? Oh, sai-sai itu andong. Bunga yang merah, andong itu daun andong itu. Nah, kemudian bonapasur, sai-sai, mangi-mangi diikat bonang pinalang. Bonang pinalang itu benang 3 warna, merah, hitam, putih. Bonang pinalang. Merah, hitam, dan putih. Kemudian ulosnya itu hionya, kalau Simalungun hio ya, kalau ulos itu toba ya. Hionya itu hati rongga. Ya, sendalnya sendal sesuai dengan warna pakaian. Kalau hitam dia hitam, kalau merah tapi terbuka, tapi depannya tertutup. Belakang terbuka tapi tertutup. Belakangnya terbuka, nggak ada hanya tertutup, ngerti kan? Kemudian pengantin memegang bajut kudul namanya. Bajut itu diisi oleh inang, sirih, kapur sirih, baru
Kalau yang itu, kalau orang kali tembakau, kunyit, kemudian kapas, kemudian apa namanya, gambir ya, gambir, satu lagi koin. Nah, itulah yang ada di dalam baju, namanya baju hudul. Nah, untuk saya rasa untuk pengantin Simalungun hanya itu aja. Pak, ini tentang ada nggak aturan khusus pada riasan wajah pengantin? Oh, ada. Untuk riasan wajah pengantin, warna pakemnya itu merah, coklat kehitaman, dan emas. Coklat kehitaman dan emas. Iya. Kemudian alisnya sesuai warna rambut. Iya, warna alisnya sesuai, dominan ke coklat sebenarnya, coklat kehitaman. Kalau blush on dia merah, dan lipstiknya dia merah siri. Iya, lipstiknya. Lipstik berarti dia merah siri, dan untuk blush onnya warna merah. Kan ada yang pink, ada yang merah, dia memang harus merah. Pak, bagaimana perkembangan tata rias pengantin Simalungun dari tahun ke tahun? Ada tidak Pak perubahan dari zaman dahulu dengan zaman sekarang? Oh, kalau perubahan itu dilaksanakan oleh tim konsorsium. Tim konsorsium ini salah satu mitra organisasi dari Harvey Melati, di mana tim subkonsorsium ini membahas tentang perubahan-perubahan yang ada di pakaian adat, tapi bukan dari segi adat ya, dari segi untuk pembelajaran. Jadi contohnya tadi sanggul yang lama itu kan namanya sanggul leong. Nah, kemudian untuk mempermudahkan proses pembelajaran ke siswa, bentuk sanggul itu dipermudah bentuknya dan diberi nama dengan sanggul gajah. Itu aja sih perubahannya dari masa ke masa. Kemudian, dan ini udah standar untuk uji kompetensi. Saya rasa udah situ. Informasi tentang suku Simalungun, kami sangat berterima kasih. Semoga Bapak semakin sehat dan semakin sukses dalam karirnya Pak. Terima kasih juga sudah datang jauh-jauh ke rumah.